Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 330. Senior tidak perlu sopan. Junior dan Master Sekte Long juga berteman. Teman harus membantu ketika mereka dalam kesulitan. Tan Yun berkata dengan ekspresi khawatir, "Senior Long, kamu harus menyembuhkan Sekte Master Long dulu." Tan Yun memandang pria berjubah emas yang kehilangan anggota tubuhnya, dan mencibir, "Adapun dia, para junior ada di sini untuk menginterogasinya." Bagus. Setelah menemukan kaki Long Aotian yang patah dari reruntuhan istana, Long Bili naik ke langit memegang Long Aotian dan dengan hormat berkata kepada Tan Yun, "Utusan Tan akan mengikuti orang tua ini." "Senior Long, tolong." Tan Yun berjalan dan mengikuti. Tuoba Yingying membawa pria berjubah emas dan terbang menjauh dari lereng gunung. Tan Yun dan Tuoba Yingying mengikuti Long Bili dan terbang 50.000 mil ke istana primitif. Long Bili menahan Long Aotian di lantai 2 untuk menyembuhkan lukanya. Di aula di lantai pertama, Tan Yun mengatur penghalang kedap suara dan menggunakan murid surgawi Hongmengnya. Sepasang mata aneh menatap pria berjubah emas. Pria berjubah emas itu segera tampak kusam. "Siapa namamu? Siapa kamu? Apa tujuan datang ke Long Yunzong?" Nada bicara Tan Yun tidak diragukan lagi. Pria berjubah emas tampak bodoh dan berkata, "Nama saya Lin Peng, seorang murid dari Istana Mendalam Enam Surga. Saya hanya pengikut Tuan Muda Istana. Tujuan datang ke Sekte Long Yun adalah untuk membiarkan Long Sekte Yun dan Sekte kultivasi kelas 1 lainnya dikendalikan. Istana Mendalam Enam Surga mengontrol, yang lain tidak tahu." Tan Yun mengangkat alisnya. "Pertama, apakah pembudidaya abadi kelas 1 lainnya dikendalikan olehmu? Kedua, siapa nama wanita berbaju putih yang datang bersamamu? Dari mana pedangnya berasal? Ketiga, seberapa jauh Istana Enam Surga dari benua hukuman surga? Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mencapai pegunungan hukum surgawi?" Pria berjubah emas itu tampak kusam dan berkata, "Sekte Siuxian lainnya, kami tidak punya waktu untuk pergi. Wanita yang datang bersamaku bernama Nirou. Pedangnya diberikan kepadanya oleh Raja Istana. Dia adalah putri Raja Istana. Istana Mendalam Enam Surga sangat jauh dari pegunungan hukuman surga, dan butuh 6 tahun bagi Tuan Istana Muda untuk mengendalikan elang api hitam untuk mencapai pegunungan hukuman surga." Mendengar ini, Tan Yun menebak dalam hatinya bahwa penguasa istana dari Istana Mendalam Enam Surga, kemungkinan besar, adalah reinkarnasi dari Kaisar Abadi Enam Surga. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil berpikir, "Katakan padaku, bagaimana kekuatan Istana Mendalam Enam Surgamu? Juga, bisakah Tuan Istana memintamu untuk menemukan dan membunuh seorang pria di benua hukuman surga?" Pria berjubah emas berkata dengan jujur, "Istana Mendalam Enam Surga kami adalah Sekte Sejong tersembunyi, dan pengaruhnya sangat kuat. Misalnya, hari ini Gunung Qishan, 3 sekte kuno yang dipimpin oleh Istana Abadi Jiwa hanya kuat atau tidak lemah. Tuan Istana kami telah memerintahkan pencarian seseorang yang dapat menggunakan formasi pedang dan seni pedang sejak 3.000 tahun yang lalu." Hati Tan Yun menegang. Formasi pedang dan seni pedang apa? Formasi pedang ilahi Hongmeng Tu, seni pedang ilahi Hongmeng. Pria berjubah emas berkata dengan ekspresi membosankan. Hati Tan Yun bergetar. "Seperti yang Anda duga, apa tujuan Anda memasuki pegunungan hukuman surgawi?" Pria berjubah emas tetap diam untuk waktu yang lama, dan berkata, "Seharusnya 3.000 tahun. Di benua hukuman surgawi, tidak ada yang dapat ditemukan yang dapat melakukan formasi pedang Hongmeng Tu atau seni pedang Hongmeng. Oleh karena itu, Raja Istana bermaksud untuk membudidayakan makhluk abadi dari pegunungan hukuman surgawi. Sekte mulai mengendalikan semua sekte kultivasi kelas 1 untuk menemukan orang ini." Mendengar ini, Tan Yun menyeringai, dan menghancurkan kepala pria berjubah emas dengan telapak tangan. Ketika 8 jiwa terbang keluar dari kepala yang meledak seperti semangka, mereka dimusnahkan oleh Tan Yun. Rasa krisis yang mendalam mengikis hati Tan Yun. Dia memiliki keinginan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk meningkatkan kekuatannya.
Di kamar di lantai 2, setelah Long Billy menghubungkan kaki dan lengan Long Aotian yang patah, dia juga bertanya pada Long Aotian apa yang terjadi hari ini. Long Aotian memberitahu Long Billy bahwa wanita dengan rok putih dan pria berjubah emas hanya mengatakan bahwa Long Yunzong akan menyerahkan mereka, dan tidak ada lagi yang disebutkan. Long Aotian, penuh keraguan, datang ke aula utama di lantai pertama, memandangi mayat pemuda berjubah emas, dan bertanya, "Utusan Tan, apakah Anda bertanya sesuatu?" Tan Yun tidak mengubah wajahnya dan berkata, dia adalah murid dari Istana Mendalam Enam Surga, dan wanita yang melarikan diri adalah Tuan Muda Istana dari Istana Mendalam Enam Surga. Mereka ingin membuat semua budidaya tingkat pertama Sekte Pegunungan Tianpu menjadi boneka Istana Mendalam Enam Surga. Mereka membutuhkan waktu 6 tahun untuk mencapai pegunungan hukuman surgawi. Yang pertama memulai adalah Long Yunzong, dan secara tak terduga aku bertemu mereka. Sekarang Tuan Istana Muda melarikan diri, jika tidak ada kecelakaan, itu akan memakan waktu beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun, dan Istana Mendalam Enam Surga akan kembali. Mendengar ini, wajah Long Billy berubah drastis, dahinya dipenuhi butiran keringat, dan dia membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun, "Utusan Tan, tolong katakan juga beberapa kata di depan Tuan Sekte Huangfu, biarkan yang kuat duduk di rumahku. Kalau tidak, Sekte Long Yunzong saya tidak akan lama." Kata-kata Long Billy persis seperti yang diinginkan Tan Yun. Tan Yun menginginkan kata-katanya. Tan Yun tahu bahwa hanya dengan mengirim seseorang untuk mengendalikan Long Yunzong dia bisa tahu kapan musuh akan menyerang. "Senior Long, generasi muda akan melakukan yang terbaik untuk meminta Master Sekte saya dan mengirim seseorang untuk duduk di Sekte Anda," kata Tan Yun. "Terima kasih Utusan Tan." Long Billy tampak bersemangat. Di dalam hatinya, ada praktisi Huangfu Shengzong yang duduk di kota, dan Long Yunzong dapat menghindari kewalahan. Dia tidak khawatir, tetapi Huangfu Shengzong akan mengirim orang untuk duduk di kota. Dia tahu bahwa jika bukan karena Tan Yun, Long Yunzong telah berpindah tangan. Setelah kegembiraan, Long Billy memandang Tan Yun, "Oh, iya, saya tidak tahu apakah Utusan Tan datang ke sekte saya, mengapa?" "Senior Long, ayo naik ke atas dan katakan, aku punya sesuatu untuk meminta bantuan Sekte Master Long." Setelah itu, Tan Yun, Long Billy, dan Tuoba Yingying naik ke lantai 2 dan datang ke tempat tidur Long Aotian. Long Aotian, yang tidak bisa bergerak di sofa, sangat berterima kasih kepada Tan Yun. Lebih dari 1 dekade yang lalu, setiap kali Long Aotian menyempurnakan senjata tingkat menengah yang lebih rendah, Tan Yun mengatakan kepadanya pada saat itu bahwa ketidakseimbangan antara atribut es dan atribut api dalam api sejati dalam hidupnya menyebabkan penyempurnaannya gagal. Saat itu, dia sangat berterima kasih kepada Tan Yun. Tapi sekarang Tan Yun menyelamatkannya lagi, menyelamatkan Long Yunzong, dia secara alami berterima kasih kepada Tan Yun. Kemudian, Tan Yun memberitahu Long Aotian bahwa dia kesini untuk meminjam batu roh terbaik darinya atas namanya sendiri. Long Aotian setuju tanpa ragu-ragu. "Utusan Tan, berapa banyak yang ingin kamu pinjam?" Long Aotian bertanya. "Aku akan meminjam sebanyak Anda punya." Tan Yun berkata dengan tulus dan sungguh-sungguh, "Jangan khawatir, saya akan mengembalikan batu roh dalam waktu setengah tahun." "Tidak masalah." Long Aotian memandang Long Billy, "Kakek, tolong minta penjaga, diakon dong dari Istana Keuangan dan Sumber Daya, untuk mengambil batu roh terbaik yang telah disimpan klan saya dan membawanya ke Utusan Tan." "Oke." Ketika Long Aotian hendak pergi, Tan Yun berkata, "Senior Long, tolong kirim seseorang segera untuk memberitahu semua sekte pegunungan Tianpu, dan katakan bahwa saya memiliki sesuatu untuk meminta mereka datang. Tentu saja, saya mengundang mereka atas nama saya sendiri, dan membiarkan mereka datang atau tidak." Long Billy mengangguk dan berkata, "Oke, saya akan membantu Utusan Tan membuat undangan dan mengirimkannya kepada mereka. Tapi Utusan Tan, ketika mereka berkumpul, mungkin akan memakan waktu sekitar 1 bulan." Setelah itu, Long Billy pergi. 3 jam kemudian, Diakon Dong datang ke sofa Long Aotian dan menyerahkan 1000 cincin alam semesta kepada Tan Yun. Ketika Tan Yun memasuki cincin semesta dan menemukan total 2 miliar batu spiritual terbaik di dalamnya, dia terkejut. Dia tahu bahwa Long Aotian memang seseorang yang layak untuk berteman. Bagaimanapun, ini bukan angka yang kecil. 1 bulan kemudian,
Pada siang hari, Istana Long Yunzong, Aula Long Yun. Di kursi atas aula, Long Bili, Tan Yun, dan Tuoba Yingying duduk. Sekarang Long Aotian tidak hadir dan masih belum pulih dari luka-lukanya. Pada perjamuan puluhan baris anggur dan makanan lezat di aula utama, duduk ribuan master dari sekte budidaya di area pusat pegunungan Tianpu. Di antara mereka ada 127 master kelas 1 dari sekte abadi. Ada 511 master sekte kelas 2 dan 624 master sekte kelas 3. Kecuali Long Aotian untuk menyembuhkan luka-lukanya, 1262 penguasa lainnya, setelah menerima undangan dari Tan Yun, semua meletakkan hal-hal penting mereka dan bergegas ke Long Yunzong. Meskipun para master tahu bahwa Tan Yun diundang atas namanya sendiri, mereka sudah tiba sesuai jadwal. Ada dua alasan. Pertama, karena Tan Yun menegosiasikan kerjasama yang saling menguntungkan dengan semua master sekte lebih dari 10 tahun yang lalu, yang telah menguntungkan semua sekte. Kedua, setelah negosiasi dan kerjasama Tan Yun berakhir di akhir situasi win-win, para penguasa menanyakan Tan Yun berbagai pertanyaan panjang yang membingungkan. Tan Yun menjawab setiap pertanyaan. Apakah itu 4 teknik pil, formasi, ki, dan jimat, atau teknik lainnya? Semuanya mahir dalam adegan dan adegan yang meyakinkan semua master sekte. Setiap orang, Tan Yun berdiri dan bersulang kepada para master sekte. Ayo bersulang. Para master sekte bangkit dari tempat duduk mereka, memberi isyarat kepada Tan Yun, dan meminum anggur roh. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, saya telah mengenal Anda dengan sangat baik, dan hari ini kami memanggil Anda untuk meminta sesuatu. Penguasa sekte pil berbulu, Sue Chong, pipi yang berkerut penuh dengan rasa terima kasih, utusan Tan, ketika saya berada di Huangfu Shengzong, formula ajaib dari pil ajaib Sun yang ditinggalkan oleh tuan leluhur saya juga sempurna untuk Anda. Jika bukan karena utusan Tan, Anda menyuruh orang tua itu untuk mengganti rumput hati iblis berusia 1000 tahun dalam pil dengan bunga pembunuh iblis berusia 1300 tahun, jika tidak, lelaki tua itu tidak akan bisa melakukannya. Sempurnakan Zun pil bermutu tinggi. Dengan bantuanmu dari utusan Tan, orang tua itu berhasil menyempurnakan Zun dan tingkat tinggi dan dipromosikan menjadi Zun dan tingkat tinggi. Kamu adalah dermawan yang hebat bagi orang tua ini. Katakan saja apa saja, selama kami bisa melakukannya, orang tua ini akan melakukannya. Bahkan jika kami tidak bisa, kami akan menemukan cara untuk melakukannya. Kata-kata Sue Chong jatuh, Master Sekte Sein Fuxian, Anling Fei Hong, memandang Tan Yun, menggenggam tinjunya dan berkata, pada awalnya, jika bukan karena bimbingan utusan Tan, saya masih tidak bisa menjadi Master Rune Suci. Utusan Tan, jangan ragu untuk memberitahu saya apa yang Anda pesan. Jimat suci saya Xianzong pasti akan membantu. Selanjutnya, penguasa lainnya setuju untuk membantu Tan Yun. Pada saat yang sama, semua orang juga bingung. Saya khawatir dia tidak dapat membantu dengan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh utusan Tan. Terima kasih semuanya sebelumnya. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, saya mengundang Anda semua hari ini karena saya ingin meminjam beberapa batu roh terbaik dari Anda. Tentu saja, aku akan mengembalikan batu roh yang dipinjam dalam 5 bulan. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mereka tidak menyangka Tan Yun akan meminjam batu roh. Hehehe. Pada saat ini, Long Bili bangkit dan tersenyum, semuanya, karena utusan Tan telah berbicara, kita pasti tidak bisa mencemooh. Long Yunzong saya telah meminjamkan Tan utusan Tan 2 miliar batu roh kualitas terbaik. Setelah mendengar kata-kata itu, semua mengambil napas. Untuk mengetahui begitu banyak batu roh berkualitas tinggi, bahkan jika ada 127 sekte budidaya kelas 1 lainnya, tidak akan ada lebih dari 10 jari di luar sana. Segera, semua orang mengungkapkan pendapat mereka dan mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan batu roh. Oke, mari kita mabuk malam ini, dan kamu akan mendapatkan batu roh besok. Tan Yun tertawa dan bersulang dengan para master. Ketika para master sekte minum dengan samar, Sue Chong bergoyang dari tempat duduknya dan berkata, utusan Tan, lelaki tua itu memiliki sesuatu untuk ditanyakan, saya ingin tahu apakah itu harus menjadi pertanyaan. Sekte Master Sue, tolong bicara. Utusan Tan, kamu secara pribadi menggunakan begitu banyak batu roh, apa yang akan kamu lakukan?
Mendengar ini, Tan Yun akan melawan Zhao Shengzi dan yang lainnya. Semua orang terkejut, berpikir bahwa Tan Yun akan berani bertarung dengan putra suci Huang Fusenzong. Utusan Tan, dikatakan bahwa putra suci Huang Fusenzong, tetapi dia memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan posisi raja berikutnya. Sue Chong mengerutkan kening, dan berhenti. Pada saat ini, sebagian besar dari ribuan master sekte khawatir tentang apakah Tan Yun akan meminjam batu roh dan meninggalkan Huang Fusenzong, dan kemudian melarikan diri dari pegunungan hukuman surgawi. Tan Yun sepertinya melihat melalui pikiran semua orang, dan berkata dengan sombong, Master Sekte Sue, Zhao Wanxia adalah putra orang suci, tetapi saya tidak takut padanya, karena saya juga putra orang suci sekarang. Ini tidak diragukan lagi obat penenang untuk semua orang. Mata semua orang yang melihat Tan Yun berubah. Di mata semua orang, ketika Tan Yun bukan putra suci, dia bisa disukai oleh penguasa sekte, dan dia bertanggung jawab untuk menegosiasikan cetak biru besar kerja sama dan menang-menang dengannya. Sekarang Tan Yun telah menjadi putra orang suci, dia kemungkinan akan menjadi yang berikutnya. Master Sekte Huang Fusenzong. Memikirkan hal ini, semua orang ingin menjilat Tan Yun dan menulis di wajah mereka, mengucapkan selamat kepada Tan Yun karena telah menjadi putra suci. Setelah itu, Tan Yun dengan sungguh-sungguh memberitahu orang-orang tentang istana mendalam 6 surga dengan tujuan menjadikan sekte budidaya kelas 1 dari pegunungan hukuman surgawi sebagai boneka. Ketika semua orang mengetahui bahwa selusin tetua Long Yunzong dibantai dan Long Aotian terluka parah, kemabukan samar-samar dari kerumunan memudar seketika, dan keringat dingin yang lembut muncul di dahi mereka, dan mereka bertanya kepada Tan Yun dengan gugup bagaimana menanggapinya. Tan Yun memberitahu semua orang bahwa, di masa depan, untuk mencegah Long Yunzong dibalas oleh istana mendalam 6 surga, Sekte Huang Fusenzong akan segera mengirim orang kuat untuk duduk di Long Yunzong. Jika di tahun-tahun mendatang, jika sekte apapun ditemukan jika ada invasi oleh pasukan di luar pegunungan Tianpu, Anda dapat pergi ke Long Yunzong untuk meminta bantuan. Tan Yun berbisik, semuanya, aku tahu ada banyak sekte yang sering bertengkar di antara kalian. Tapi dengarkan aku, dalam 100 tahun ke depan, kamu harus bekerja sama untuk mencegah musuh asing menyerang. Mendengar itu, semua tuan dengan cepat mencapai kesepakatan bahwa mereka tidak akan saling melanggar dalam 100 tahun. Setelah semua orang mabuk dan fangsiu, keesokan harinya, ribuan master sekte dan Tan Yun pergi dan kembali ke sekte untuk mendapatkan batu roh. Sebelum pergi, para master sekte memberitahu Tan Yun bahwa perlu waktu untuk memobilisasi batu roh terbaik dari sekte tersebut, sehingga Tan Yun menunggu kabar baik di sekte Long Yun. Waktu berlalu, 2,5 bulan kemudian. Awan terbuka dan matahari terbit, cahaya keemasan bersinar di bumi. Di aula utama, 1262 master sekte menyerahkan cincin semesta yang berisi batu roh terbaik kepada Tuoba Yingying. Tuoba Yingying dengan cermat mencatat jumlah batu roh yang dipinjam oleh masing-masing penguasa di Slip Giok. Masing-masing dari 624 master sekte kelas 3 meminjamkan Tan Yun total 10 juta batu spiritual yang luar biasa, dengan total 6,24 miliar batu spiritual terbaik. Master sekte dari sekte kelas 2511, setelah berkonsultasi, menyatukan semua orang untuk meminjamkan Tan Yun 60 juta batu spiritual yang luar biasa, dengan total 30,66 miliar. Ada ratusan master sekte budidaya kelas 1, jumlahnya bervariasi, hanya 500 juta, dan sebanyak ratusan juta. Hanya Master Yuhua dan Zhong Suechong, Master Seng Fuxian Zhong Anling Fei Hong, Master Istana Formasi Suandao Dongguo Lunyun, Master Sekte Iblis Tertinggi Suan Qinghai, Master Pavilion Tianji Xiang Wuchen, kelima orang ini sama dengan Long Yunzong, semuanya pinjamkan Tan Yun 2 miliar batu roh yang luar biasa. Selain itu, Long Aotian, penguasa tertinggi dari 128 sekte kultivasi kelas 1, meminjamkan batu roh terbaik Tan Yun, dengan total 109,6 miliar. Setelah mencatat jumlah pinjaman pada Slip Giok, Tuoba Yingying memandang Tan Yun dan tersenyum, saudaraku, kami meminjam total 146,5 miliar.